anak tetap mau belajar tanpa harus merasa dipaksa untuk lepas dari apa yang mereka sukai gitu kan ya. Jadi saya cuma mengalihkan untuk bagaimana hal yang tadinya menjadi enemy buat kita itu justru bisa jadi bermanfaat, jadi sumber yang bermanfaat gitu. Nah, salah satu metode yang saya gunakan adalah itu, sama ada metode lain juga yang insya Allah. Soalnya nanti saya pengen bikin buku tentang itu. Oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Femi Udoki Podcast dan tamu saya kali ini orang yang pasti sangat menginspirasi, Ibu Sukma Nurilawati Botutihe, tapi orang biasa kenal dengan nama Ibu Irma. Iya, mohon maaf ini Ibu Irma, baru landing langsung ke sini. Demi Ibu Femi. Iya. Dan luar biasa, saya cuman WA langsung. Iya dong. Panggilan Ibu Femi itu kan jarang-jarang kan, undangan dulu jarang-jarang. Jadi istilah orang-orang tahu bilang adalah pandalo malaikat pun. Jadi sekat Iya, jadi kehormatan. Ibu Irma ini semua orang tahu, mungkin semua orang tahu anak dari almarhum Pak Medi Botutihe, tapi beliau adalah seorang psikolog, dosen di UNG dan punya sekolah. Jadi saya kenal Ibu Irma itu dari dulu saya dulu sangat dekat dengan almarhumnya, karena betul. Saya liputan di Pemkot. Tapi yang saya ingat itu Ibu Irma dulu pernah merintis usaha jahit. Jahit ya, atelier, butik atelier sama salon kecantikan. Apa namanya? Chic House of Beauty. Itu salon pertama yang spa pertama di Gorontalo itu saya loh. Iya, itu saya tertarik di situ. Ibu Irma ini adalah anak pejabat, anak wali kota yang ternyata tidak mau berurusan dengan pemerintahan. Bahkan kalau saya lihat anaknya Pak almarhum ini tidak ada yang di Pemkot ya. Tidak, anak mantu ada. Iya, kalau anak mantu ada. Iya. Tapi kalau anak kandung itu tidak ada. Dan semua itu berusaha sendiri, termasuk Ibu Irma. Nah, Ibu Irma ini kalau mau pikir semua ada. Ngapain lagi harus bikin salon, bikin usaha jahit ya. Jadi saya ingin mendengarkan ceritanya langsung dari orangnya. itu juga kalau buat saya sih itu sebenarnya itu adalah kenangan indah, kenangan manis yang justru membentuk mental saya sebenarnya, Bu Fem. Waktu saya ingat sekali itu ketika saya lulus, saya bingung. Kalau itu psikologi kan masih jarang di Gorontalo, mau jadi apa Mbak psikologi gitu kan ya, industri tidak ada. Di instansi pemerintahan juga masih belum mengakui apa itu psikologi dan sebagainya. Jadi kayaknya bagaimana ya? Dan waktu itu saya memang tidak berniat untuk pulang ke Gorontalo. Cuma satunya di mana? Di UI. Oh, iya. Kadarullah waktu itu ibu saya sakit. Sakit lumayan berat sakitnya, dan saya berpikir Masya Allah, ini gimana ya ibu saya, dan kebetulan karena saya memang anak bungsu, jadi saya yang paling lama dekat dengan ibu sama bapak gitu ya. Sehingga ketika kalau ada sakit apa segala macam tuh kan kakak-kakak sudah pada jadi tuh, sudah pada kerja dan sebagainya kan. Jadi saya yang paling dekat gitu, masuk ketika beliau sudah mulai sakit dan sebagainya, saya yang paling lebih banyak involve. Sehingga pada saat itu saya terpikir, kalau saya kerja saya sudah 2 loh waktu itu tempat kerja waktu itu. Salah satunya waktu itu saya sempat diinikan di Yayasan Ibu Rahmi Hatta waktu itu, diinikan di situ, dan ada lagi di perusahaan juga. Nah, waktu itu saya berpikir, kalau saya di Jakarta, kalau ibu saya sakit, akhirnya saya pulang dulu, saya nengok ibu saya sakit, mama waktu itu sakit, dan sakit itu benar-benar yang sudah parah, Bu Fem, yang di tempat tidur saja gitu kan, yang buang air segala macam tempat tidur. Dan ya kadarullah, alhamdulillah banget waktu itu ibu saya, karena memang beliau mungkin lamanya dengan saya gitu ya. Jadi ya kalau itu maunya dengan saya gitu loh, diurus itu dengan saya. Sehingga saya berpikir, kalau saya balik ke Jakarta lagi gimana ya gitu. Akhirnya ya sudahlah, saya putuskan untuk di Gorontalo saja. Tapi waktu itu masih single? Masih single waktu itu. Akhirnya saya putuskan di Gorontalo saja. Dan setelah saya menikah juga, alhamdulillah waktu itu suami saya juga waktu ketika saya menikah sebenarnya di Bandung. Dan alhamdulillah ketika saya bilang saya mau di Gorontalo, akhirnya dia setuju dan akhirnya kami ke Gorontalo. Nah itu pada saat itu saya berpikir, saya bagaimana, dan saya mungkin karena ini ya,
saya memang kami mostly dalam keluarga itu terbentuk dengan karakter yang kerja gitu loh. Ibu saya kerja, ayah kerja gitu kan. Jadi kami mau anak perempuan mau anak laki-laki di benak kami itu pokoknya kami sekolah untuk kerja gitu loh, untuk cari duit gitu kan, untuk mandiri. Tidak bergantung ke orang tua. Dan itu memang diajarkan oleh ayah dan ibu, almarhum ayah dan ibu kami itu seperti itu, harus mandiri gitu. Nah, aduh saya putar otak saya mau jadi apa gitu ya. Kemudian saya mulai sasar apa yang masih belum ada di Gorontalo. Oke. Saya pikir salon kecantikan belum ada. Terus waktu itu saya diajak oleh sahabat saya waktu itu Ibu Isnawati. Sekarang yang punya salon itu bisa diundang sini juga. Boleh. Itu dia juga talented sekali. Dia perempuan yang sangat talented sekali dan waktu itu dia bilang, yuk Bun, kita orang ini yuk, kita kuliah yuk, ada jurusan kriya nih baru dibangun supaya kita ada teman, soalnya cuma kita sendiri dan orang tua. Ya udah saya kuliah waktu itu, saya ngambilnya kriya, teknik desain tekstil gitu ya. Teknik kriya. Dari situ saya mulai belajar. Oh, seperti ini toh teknik tekstil, desain dan sebagainya. Saya belajar dan memang basicnya saya memang suka. Kuliahnya masih S1 juga atau no, D3. S2? D3. Saya ambil D3 loh. Jadi pada waktu itu saya saking gabutnya tidak tahu mau ngapain, setelah lulus tuh saya kuliah lagi. Kuliah loh. Saya ngambil kuliah MP, S2 MP, manajemen pendidikan di UNG dan ngambil itu. Di UNG juga? Di UNG dua-dua. Tapi akhirnya yang MP karena saya sempat sakit waktu itu, akhirnya yang MP-nya saya lepas. Dokter bilang kamu harus berhenti, salah satunya harus kamu pilih. Akhirnya saya pilih yang kriya. Ya udah. Setelah selesai kuliah saya semakin kayaknya ini passion saya juga nih, maksudnya boleh nih cari duit dan segala macam. Ya udah akhirnya saya bikin, tapi saya putar otak, aduh saya modal dari mana gitu kan ya. Padahal orang tua punya. Terus saya bilang sama ayah saya, ayah Pak, aduh Irma kayaknya nih boleh deh Pak kalau diam-diam begini aja Pak, maksudnya tiap bulan cuma ngarepin dari Papa gitu kan dapat uang jajan. Enggak emang apaan Papa so capek-capek sekolahin kita berdarah-darah sekolah di Jakarta di UI, nangis-nangis darah sampai lulus, masa pulang ke Gorontalo cuma begini-begini aja Pak, saya juga pengen cari duit dong gitu. Tapi waktu itu saya belum mau PNS, saya nggak mau PNS waktu itu karena saya pikir waktu itu saya berpikir kalau PNS itu kan penghasilan kita ya udah gitu-gitu aja gitu kan, setiap bulan gitu kan. Kalau kita bisnis itu kan kita sendiri yang ngatur penghasilan kita mau berapa, kita sendiri yang ngatur, dan kayaknya adrenalinnya tuh setiap hari tuh jalan naik gitu kan. Ada tantangan dan saya suka seperti itu. Akhirnya ya udah saya bikin salon, terus cari tempat upscale. Pak gimana ya, terus modalnya papa saya bilang gini, almarhum ayah saya bilang gini, udah kenapa sertifikat. Oh, dikasih sertifikat tanah. Bagaimana caranya ini ngana gunakan, tapi jangan salah, ini bukan buat ngana, bukan dikasih. Kembalikan lagi utuh sama Papa. Jadi terserah ngana mau apa kan ini sertifikat, tapi somehow Papa akan tagih lagi sertifikat ini tetap milik Papa. Jadi kembalikan lagi utuh sama Papa. Jadi Papa ngasih umpan, bukan ngasih ikannya. Akhirnya kan saya bilang gini, sertifikat mau buat apa coba? Iya kan? Kalau dijual nggak mungkin kan? Akhirnya ya udah saya agunkan ke bank. Saya kredit ke bank BNI, saya masih ingat. Waktu saya tanda tangan itu pertama kali saya akad kredit untuk bank, saya ingat banget waktu saya punya uang 75 juta waktu itu. Tapi sudah ada gambaran ini mau buat apa? Sudah gambar. Saya mau ada satu bangunan yang saya suka di Panjaitan tuh yang Hungrypedia sekarang. Dulu saya itu kan masih kayak fondasi gitu kan. Akhirnya saya bangun dan akhirnya saya bisa tinggal di situ, saya bisa menggunakan bangunan itu. Itu dikontrak? Iya, jadi sistem kontraknya saya bangun, nanti saya dikasih kesempatan untuk tinggal di situ selama 5 tahun. Gitu. Jadi saya bangun sampai jadi utuh gitu. Nah itu baru saya gunakan. Akhirnya saya ke bank, saya pinjam duit, sudah saya berhitungkan, oke, kira-kira untuk pembangunan mungkin habis sekitar sekian. Ibu saya kan jago tuh kalau hitung-hitungan kayak gitu kan, jago. Nah, oke Mam, kira-kira ini berapa? Ini paling mungkin karena butuh sekitar sekian. Oke, sisanya untuk beli alat. 75 juta berarti boleh. Sama orang bank malah ditawarin, kenapa tidak 200 juta saja? Karena anaknya wali kota. Saya bilang, no, tidak, saya cuma butuh 75 juta. Saya bilang gitu. Terus waktu tanda tangan akad itu, yang pimpinan banknya, manajernya bilang gini, ya Allah ibu, ya Allah dia ngomong gitu, ya Allah kenapa mesti kredit? Minta saja sama Papa, katanya gitu. Jangankan 75 juta, kata 700 juta pun mungkin bakal dikasih sama Papa. Bilang gue berat. Bilang saya cuma dikasih sertifikat, dikasih pinjam lagi. Sertifikat cuma dipinjam, harus utuh pula nih Pak. Dan ini saya harus usaha nih, saya bilang gitu. Jadi ya itu akhirnya alhamdulillah
selesai dan kemudian ya lumayan sih, sambil saya cicil kembali hutang dan segala macam. Setelah selesai ya saya Berapa lama itu? nyicil hutangnya itu mungkin ada kali sekitar 2 tahunan, mungkin setahun lebih lah. Setelah itu dikembalikan. Bapak bilang apa? Kayak ya apa sih? Paling dalam hatinya alhamdulillah yes gitu ya. Akhirnya saya kembali. bisa bertanggung jawab. Cuman dia tidak menunjukkan oh ya udah bagus gitu, lanjutkan saja kata Papa gitu. Cuman akhirnya bisnis itu akhirnya berhenti karena gini. Ibu saya itu penganut yang kalau bukan PNS itu kayaknya nggak kerja gitu loh. Iya. Dan saya Ibu zaman dulu kan. Zaman dulu. Jadi gitu. Jadi kalau ketemu orang tuh saya suka sedih Bu Fem. Kalau ketemu orang, anaknya di mana sekarang? Oh, kerja yang di mana? si ini kerja ini, yang ini kerja ini, yang ini kerja ini. Cuman ti Irma ini Ati Olo yang belum. Padahal Ibu memang Lebih banyak saya penghasilan sebagai 3 kali pengusaha. penghasilan PNS loh pada waktu itu. Terus saya bilang, Mama kok bilang begitu sama tante tadi kan Irma ini juga ada penghasilan, penghasilan lumayan loh, Mam. Cuma Irma ini kasihan. Iya, cuman Irma. Kok Mama bilang cuma Irma ini kasihan? Emang Irma apa? Mau 1 gudang ada pedoi. Orang bilang tidak kerja. Kalau tidak di kantor tidak kerja gitu. Iya. Dan ya saya paham sih, saya memahami itu karena waktu itu saya memang sangat tidak pengen jadi PNS, tapi akhirnya saya memahami apa yang diharapkan oleh orang tua saya dan saya pikir hakikatnya saya selama ini kan toh sebenarnya itu ya selain saya untuk menyenangkan orang tua, untuk membahagiakan membanggakan orang tua gitu ya. Apalah saya gitu mau seberapa suksesnya saya pun tetap balik lagi ke situ gitu. Iya. Saya tetap pengen meraih ridho orang tua dengan kebanggaan orang tua kan. Iya. Ya udah akhirnya saya saya mengalah dan saya jadi PNS dan setelah jadi PNS itu ternyata juga sebelum PNS itu pun bahkan tawaran ngajar pun ada di beberapa tempat gitu kan. Akhirnya keteteran, bisnis saya keteteran. Padahal waktu itu sudah lumayan loh. Karyawan saya itu Bu Fem waktu itu sudah ada sekitar 12-14 orang karyawan saya karena kan saya bisnis Tapi karya. tidak menunjuk orang untuk menjalankan. Ada, cuma tetap beda. Saya sampai menyekolahkan lagi orang untuk pegang Iya, keluarga. memang Tapi harus dibadani usaha seperti itu. Iya, karena kan saya jahit itu kan saya atelier itu kan saya namanya bisnis atelier. Jadi saya yang desain, ada tukang jahitnya, ada tukang guntingnya, ada yang tukang payet segala macam gitu-gitu dan itu saya mesti kontrol satu persatu setiap hari. Jadi kayak gitu. Jadi tidak bisa ditinggal gitu. Jadi benar-benar harus sesuai enggak sih gitu. Jadi kayak gitu. Salon juga seperti itu, saya harus briefing setiap hari dan keteteran sedikit saya coba beberapa bulan saya lepas gitu susah. Jadi customer itu banyak yang ngeluh, banyak yang jadi saya pikir sudahlah daripada akhirnya nanti merusak citra saya jadi ya sudahlah nanti saya dianggap tidak serius lagi kan. Jadi akhirnya setelah saya menikah juga saya punya anak, kata suami ya sudah kamu harus milih. Jadi nggak bisa semuanya diinikan juga gitu ya karena memang anak-anak masih kecil kan waktu itu. Jadi masih butuh ya udah akhirnya. Kenapa memilih jadi dosen tidak mendaftar di Pemkot misalnya? Waktu itu sebenarnya ada juga tawaran. Saya ingat banget waktu itu masih sekdanya masih Pak Gusnar waktu itu saya ingat banget karena saya pernah sekali diajak oleh rumah sakit untuk sosialisasi tentang AIDS. Nah akhirnya waktu itu pihak rumah sakit ini untuk mengajak saya untuk jadi tenaga di situ. Tapi kemudian saya pikir apa ya? Mungkin karena memang qadarullah ya, memang mungkin passion saya mungkin pendidik kali ya. Jadi saya merasa kerja sebagai dosen ketika saya coba, ketika saya habis ngasih sosialisasi itu kan pertama sosialisasi di UNG. Nah dari situ saya dapat tawaran ngajar di Poltekkes Kesehatan cabang Manado, gitu. Yang sekarang Poltekkes yang di Tamalate itu ya kalau nggak salah. Nah, ketika saya coba jajali mengajar dan ketika memberi materi itu saya kok berasa saya bilang sama suami saya, ayah, saya kok berasa saya puas ya gitu. Sebenarnya saya belum tahu gaji saya berapa gitu, pendapatan saya berapa gitu. Tapi saya berasa ketika saya misalnya memberikan sesuatu dan orang manggut-manggut begini Bu Fem, oh, itu saya puasnya luar biasa gitu. Kan dosen saya bilang kalau sudah bilang atau manggut-manggut berarti dia sudah paham. Sudah paham. Jadi ternyata membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu itu buat saya itu sebenarnya sesuatu yang kepuasan luar biasa dan itu sampai sekarang pun saya tetap merasakan tantangan itu setiap hari. Jadi saya suka tantangan. Dan disitulah saya mendapatkan tantangan itu karena dengan begitu membuat saya harus selalu belajar gitu. Karena tidak mudah menjadi pemateri, makanya sekarang praktek psikolog pun saya lebih banyak saya ngasih materi dibandingkan yang lain kayak konsultasi, kayak gitu. Assessment pun saya agak milih-milih gitu kalau sekarang. Jadi untuk instansi-instansi tertentu yang memang punya kedekatan punya ini,
atau sekolah-sekolah pun saya masih agak gambir, tapi saya lebih banyak fokus ke itu, memberikan materi narasumber kayak gitu. Iya, sekarang kan untuk HIMSI ya. HIMSI kan sudah ada di sini. Dulu itu kan kita kesulitan waktu seleksi KPU itu agak kesulitan untuk cari HIMSI sehingga kita harus datangkan dari Sulawesi Utara. Betul. Nah, waktu Ibu Irma masuk PNS ya di UNG, kan pasti beda penghasilannya dengan yang sebelumnya. Itu bagaimana? Sangat beda. Cuman itu ya Bu Fem ya. Disitulah justru letak kebahagiaan. Maksudnya gimana ya? Saya karena memang mungkin ya alhamdulillah saya itu kami kakak beradik itu saya rasa ya dididik bapak almarhum ayah sama ibu itu mendidik kami itu dengan tepat gitu loh. Kami itu dari kecil tidak dibiasakan dengan walaupun ada itu menggampangkan gitu loh. Sehingga kami terbiasa dengan berpikir bahwa it's not everything gitu loh. Uang tuh bukan tujuan sebenarnya. Uang tuh hanya bonus. Materi itu hanya bonus. Jadi tanpa sadar mungkin ayah sama ibu, papa sama mama itu mengajarkan kami seperti itu gitu. Sehingga ya saya bekerja, orang bilang aduh nenek ini kerja terus cari duit terus. Setelah saya pikir-pikir enggak juga gitu loh. Saya setiap hari saya sibuk sana sini, tapi kok dipikir-pikir tidak membuat saya kaya raya gitu. Batin saya yang kaya karena misalnya mungkin di situ sehingga jadi akhirnya itu jadi tidak dirasakan sebagai beban. Jadi itu tidak, jadi sehingga penghasilan yang beda sekali Bu Fem, sekali, sangat-sangat beda. Itu bisa berapa kali lipat. Itu penghasilan sebagai PNS dengan ketika saya masih bisnis waktu itu. Itu saya bisa waktu itu saya dalam sebulan bisa sampai berapa kali saya pergi cuma untuk beli kain. Pada waktu saya masih bisnis atelier itu. Jadi saya bisa kemana-mana tuh cuma untuk bisa beli kain. Ada orang pengen jahit gitu ya, sekeluarga pengen punya jahit sutra. Yang jadi harus lukis. Saya pergi cari, saya sendiri yang cari. Itu sebenarnya menyenangkan dan dari segi ini saya dapat banget sebenarnya, segi materi dapat banget gitu sebenarnya. Cuman ya itu ketika memang saya harus memutuskan untuk saya tetap orientasi dari orang tua lah ya. Buat apa saya ke sana sini tapi kalau orang tua tidak ridho buat apa gitu ya. Dan kebetulan juga alhamdulillah juga suami saya juga sangat-sangat support. Ya lebih baik kamu ini aja gitu. Maksudnya kalau bisnis itu kan tidak ini. Udahlah kamu stay aja dengan ngajar. Sehingga ya buat saya perbedaan materi itu jadi tidak masalah lagi gitu loh. Jadi ya saya menikmati itu. Intinya saya menikmati itu. Sekarang Ibu Irma kan bikin TK PAUD. Iya, PAUD sama TK ya. Jadi kelompok bermain sama teman kanak-kanak. Itu apa motivasinya bikin itu? Ya itu karena memang saya passionnya di pendidikan. Bahkan ketika ngambil profesi psikolog pun saya psikolognya psikolog pendidikan. Jadi memang saya ini saya itu awalnya tuh dari gini loh, saya melihat pendidikan itu kan sebenarnya buat saya diajarkan oleh orang tua saya bahwa titik awal dari semua itu adalah pendidikan gitu loh. Dan pendidikan itu tidak harus sekolah tinggi sebenarnya sih. Artinya ketika kita mau belajar dalam kehidupan sehari, kita mau baca apa sekalipun, kita mau berdiskusi apapun, sebenarnya sudah pendidikan buat kita. Dan akhirnya saya saya menerjemahkan tuh dengan sekolah gitu kan, maksudnya dan saya mendalami itu dengan saya mengambil jurusan psikologi pendidikan gitu. Nah saya melihat bahwa ada semacam ada beberapa hal yang buat saya itu kayak agak sedikit salah kaprah gitu ya dalam sistem pendidikan menurut saya. Yang itu bikin saya saya gemes deh gitu. Tapi kadang-kadang saya juga tidak berdaya gitu loh. Kayak misalnya gini, ketika anak saya yang pertama itu masuk SD waktu itu, saya tidak bisa menyebutkan nama sekolahnya ya. Karena memang pindah-pindah juga sih, pernah di Gorontalo, pernah di Jakarta dan sebagainya gitu ya. Dan saya tidak mau menyebutkan itu di mana dan sekolah apa. Cuman ketika masuk itu pada waktu itu Bu Fem, bayangkan dia masuk kelas 1 SD dituntut sudah harus menguasai 5 bahasa. Menguasai itu dalam arti dia harus sudah paham Pancasila 5 bahasa. Jadi Pancasila dalam bahasa Indonesia, Pancasila dalam bahasa Inggris, Pancasila dalam bahasa Arab, Pancasila dalam bahasa daerah, dan satu lagi selalu Pancasila dalam bahasa apa itu yang Mandarin apa gitu, pokoknya kayak gitu. Saya bilang gila ya. Dan kemudian juga dia sudah harus bisa baca tulis, calistung sudah harus bisa gitu ya. Sementara saya berpikir gini, saya tahu kan betul, mengganggu. Saya tahu betul bagaimana tahap perkembangan, kondisi psikologis anak dan kemudian bagaimana tahap perkembangan anak itu saya tahu betul.
bahwa setiap tahap perkembangan tuh anak punya tugas perkembangan, dan harusnya ketika usia-usia 5-6 tahun tuh tugas perkembangan anak itu adalah apa. Jadi ketika dia TK itu harusnya tugas perkembangan anak TK itu adalah bermain. Jadi mereka belajar itu dengan bermain, bukan dijejali dengan materi. Seperti itu, bukan seperti itu. Kalau toh bisa anak bisa disuruh menghafal, dijejali dengan hafalan materi dan segala bisa. Cuman pada akhirnya ada saatnya di mana ketika anak mengalami namanya fatigue, kelelahan mental. Sehingga itu bisa berdampak pada apa? Perilaku pemberontakan. Makanya kan banyak anak-anak kita tuh yang ketika dia SD, ketika dia TK kayaknya anak manis gitu ya, suka mengajar dan sebagainya. Tapi ketika dia mulai SMP, SMA mulai berontak. Ya kan? Karena di SD dia terlalu dipacu. Fatigue, kelelahan mental. Jadi karena memang terlalu dipaksa. Nah, itu yang lebih parah lagi bisa jadi underachievement lama-lama gitu. Underachievement itu artinya anak yang harusnya nih dia potensinya sebotol segini, tapi performa yang ditunjukkan cuma sampai segini gitu. Orang Indonesia tuh banyak yang seperti itu. Nah, itu setelah saya lihat, oh ternyata mungkin ini penyebabnya, karena memang banyak praktek-praktek pendidikan yang tidak memperhatikan tentang perkembangan anak, tahap perkembangan anak. Dan sebenarnya kalau kita mau balik lagi, hakikat pendidikan itu sebenarnya apa sih? Gitu, ya kan? Betul. Kita mendidik anak untuk menjadi lebih berkembang kan, tapi disesuaikan based on kebutuhan anak, gitu loh, ya kan? Nah, kebutuhan dan kondisi perkembangan anak. Gitu. Nah, sementara yang saya lihat di praktek, bahkan coba Bu Hem bayangkan, itu anak TK sudah harus bimbel. Itu kan buat saya itu aduh. Padahal harusnya mereka bermain saja. Bermain saja, ajarkan mereka tentang apa. Kita kasih mereka pengetahuan, wawasan melalui sambil cara bermain gitu loh. Bukan kita pasung ininya mereka, kita paksa mereka untuk ayo cepat hafal ini. Jangan seperti itu gitu. Nah, makanya itu yang membuat saya kayak merasa terpanggil ya. Merasa terpanggil untuk ya oke lah, saya mungkin tidak menjadi penyelamat anak bangsa, tapi paling tidak adalah 1-2 anak yang bisa saya inikan ya, maksudnya ya saya selamatkan lah ya. Dan nah berangkat dari situ makanya kenapa saya terpikir untuk bikin PAUD dulu, kemudian TK. Dan akhirnya alhamdulillah mungkin juga karena orang tua banyak tahu saya psikolog kali ya Bu Femi. Kebanyakan anak-anak yang masuk di sekolah saya itu ada beberapa yang tidak handicap sih, cuman ada beberapa ada masalah-masalah hambatan perkembangan sih, kayak misalnya hambatan sosial gitu-gitu, ada hambatan emosional kayak gitu. Nah, kami drillnya fokusnya ke situ. Jadi bagaimana perkembangan sosial, bagaimana perkembangan emosionalnya jadi bagus dulu, kemudian sehingga dia punya kesiapan sekolah, baru itu kami giring dia untuk ke SD. Nah, itu anak orang tua kebanyakan yang sekolah di sekolah saya kan memang visi saya itu adalah sekolah membangun karakter unggul anak bangsa, ya kan? Nama sekolahnya Sukma Nusa Bangsa. Oh iya. Nah, jadi banyak tuh anak-anak yang karakternya sudah bagus, akhirnya orang tua pada protes, Bun, ini nanti setelah anak saya lulus TK terus gimana? Karena mereka merasa bahwa di sini lah. Alhamdulillah sih ada perubahan gitu ya. Terus masuk terus nanti mereka sekolah SD bagaimana Bu? Nanti kalau mau acak lagi gimana Bu? Gitu. Jadi ada kekhawatiran. Karena ini sudah terbentuk dari kecil. Karena memang seperti itu. Dan mungkin butuh kesinambungan. Kalau cuma sampai di TK, kemudian pindah ke sekolah lain yang sistemnya beda, itu jadi tak acak. Betul, tak acak lagi. Sementara kan TK itu kan cuma sebentar sekali, paling cuma 2 tahun kan. Jadi agak riskan gitu kalau langsung berubah. Dan akhirnya saya terpikir oke, saya mau bikin SD kalau gitu. Insya Allah saya bikin SD. Alhamdulillah papa sama mama tuh support sekali, dan kebetulan ya beliau punya adalah sedikit lahan gitu ya. Akhirnya diinikan ke saya untuk hibahkan ke saya untuk ayo kamu kelola saja ini untuk sekolah. Tapi tetap di situ tempatnya. No, di depan ini loh, di depan rumah makan Suapin itu. Di mana itu? Kalau Ibu Femi yang ke arah sebelah sininya kantor pajak. Nah dari Bapeda nih kan, Bapeda lurus ke arah Pak lampu merah tuh. Nah itu kan nanti ada rumah makan Suapin tuh, yang rumah makan baru tuh. Nah pas depan situ tuh, kalau lagi sedang dibangun. Sekarang yang dekat sawah-sawah itu loh. Oh sementara dibangun? Iya sementara lagi ongoing lah ya ininya lah ya. Pembangunan. Cuman saya sih orang tua banyak yang bilang Bun, ayolah Bun.
tahun depan sudah mulailah. Jadi ketika Yang lulus ini SD-nya. sudah ada SD. Jadi insya Allah sudah bisa lah. Pokoknya ya sesederhananya lah. Yang penting Ya, ada gitu. karena yang paling penting itu kan Iya. pembangunan karakternya. Kalau Betul. fisiknya itu di mana-mana Betul. banyak juga sekolah yang bagus. Betul. Jadi kata mereka, kalau perlu kalau sebelum ada ruangan, Pak Bunda pe rumah Jo. Silakan. Jadi saya ya itu akhirnya alhamdulillah suami juga support sekali, dan ya akhirnya saya bersama suami mulai fokus untuk bangun itu pelan-pelan. Untuk guru-gurunya? Guru-gurunya kan kebetulan kan di kampus tuh kan juga saya melihat kami banyak sekali punya sumber daya kan. Di kampus tuh banyak sekali sumber daya, banyak sekali potensi. Kenapa saya tidak memanfaatkan itu gitu ya. Jadi dan sekarang pun di sekolah saya sebagian besar adalah lulusan, bukan sebagian besar, semuanya adalah lulusan UNG. Jadi itu kan bedanya. Ini yang membedakan dengan sekolah lain mungkin ya. Guru-gurunya memahami perkembangan anak, memahami psikologi anak. Ya kalau saya memang setiap minggu paling kurang minimal setiap 2 minggu sekali. Jadi dalam sebulan itu 2 kali saya briefing mereka. Karena saya memang setiap saya begini. Jadi konsep itu dari awal, kurikulum itu saya yang bikin sebenarnya. Semuanya dari awal, kurikulum apa segala macam itu memang konsep saya. Dan itu memang mostly memang tidak mungkin tidak lazim oleh guru-guru kebanyakan gitu ya. Makanya saya juga merekrut guru memang yang fresh graduate sekali yang saya rekrut supaya mereka masih gampang untuk dibentuk gitu. Nah, itu saya setiap 2 minggu sekali itu harus briefing. Jadi saya harus tahu perkembangan mereka, terus apa yang mereka lakukan tuh saya harus pantau terus sampai dengan sekarang pun seperti itu. Iya, kendala yang dihadapi. Terus metodenya seperti apa. Sekarang tuh kan saya lagi ada mengembangkan metode baru juga kan. Ada 2 metode yang nantilah jadi masih rahasia. Jadi soalnya masih trial and error. Jadi sekarang masih trial and error dan sedang berjalan, tapi insya Allah sih kalau sudah oke, sudah bagus itu akan. Tapi itu temuannya Ibu Irma sendiri. Sebenarnya bukan temuan saya sih, itu memang sudah ada, cuman memang masih belum ada yang menggunakan itu di TK gitu ya, belum ada yang menggunakan itu di TK gitu. Cuman memang ada satu lagi metode yang lain juga ya. Saya memang melihat perkembangan sekarang kan kita tuh sekolah antara daring luring gitu kan ya. Kemudian saya lihat perkembangan anak sekarang kayaknya mereka lebih cinta gadget daripada guru. Lebih cinta gadget daripada orang tua gitu kan ya. Mereka lebih gampang dikasih oleh gadget daripada orang tua gitu kan ya. Nah, akhirnya saya mengatakan kenapa saya tidak manfaatkan itu gitu loh, sehingga anak tetap mau belajar tanpa harus merasa dipaksa untuk lepas dari apa yang mereka sukai gitu kan ya. Jadi saya cuma mengalihkan untuk bagaimana hal yang tadinya menjadi enemy buat kita itu justru bisa jadi bermanfaat, jadi sumber yang bermanfaat gitu loh. Nah, salah satu metode yang saya gunakan adalah itu, sama ada metode lain juga yang insya Allah. Soalnya nanti saya pengen bikin buku tentang itu. Keren. Mudah-mudahan. Mohon doa ya Bu Fem ya. Amin. Insya Allah sukses. Terus Ibu Irma anaknya berapa sekarang?